Pukul 2 dini hari, ketika sebagian besar warga kota Tasikmalaya masih terlelap, roda ekonomi di Kampung Nagrog Kulon, Kecamatan Indihiyang, sudah mulai berputar. Di sebuah tempat pembuatan tahu sederhana, kepulan asap tebal dari wajan raksasa menyambut pagi. Di sanalah Oding, seorang perajin tahu berusia 64 tahun, memulai pertarungan hariannya. Dibantu beberapa pegawai, tangan-tangan keriputnya cekatan memindahkan tahu-tahu panas yang dibalut kain merah ke dalam cetakan kayu. Namun, di balik rutinitas yang telah dijalaninya bertahun-tahun ini, tersimpan kegelisahan yang mendalam. Urat nadi usaha Abah Oding, dan mungkin ribuan perajin lainnya, kini tengah dicekik oleh lonjakan harga kedelai yang kian tak masuk akal. Kedelai adalah nyawa bagi perajin tahu. Ketika harga nyawa ini melonjak drastis, seluruh ekosistem produksi ikut goyah. Abah Oding menuturkan kepiluannya. Dulu, ia masih bisa bernapas lega saat harga kedelai bertengger di angka Rp8.000 per kilogram. Namun kini, angka itu terus merangkak naik tanpa ampun. Terakhir Bapak beli Rp12.500, bahkan sampai menembus Rp15.000 per kilogram, ungkapnya dengan nada getir. Pukulan ini tidak datang sendirian. Kenaikan harga bahan baku utama ini juga dibarengi dengan naiknya harga plastik pembungkus. Biaya produksi membengkak hebat, menggerus margin keuntungan yang memang sudah tipis sejak awal. Menghadapi krisis ini, perajin tahu dihadapkan pada buah si malakama. Menaikkan harga jual di pasar Cikurubuk, pasar Pancasila, atau warung-warung sembako berisiko ditinggalkan pelanggan yang juga sedang kesulitan ekonomi. Harga tahunya tidak dinaikkan, nanti pada tidak mau beli, jelas Abah Oding. Solusi pahit pun terpaksa diambil, memperkecil ukuran tahu. Langkah ini adalah satu-satunya cara untuk tetap berproduksi meski dengan kualitas dimensi yang menyusut. Namun, strategi ini nyatanya tidak cukup kuat untuk menahan laju penurunan produksi. Kapasitas olah yang biasanya mencapai 1 ton kedelai per hari, kini anjlok drastis. Abah Oding hanya mampu mengolah 3 hingga 4 kuintal sehari. Lebih dari separuh omset lenyap ditelan inflasi bahan baku. Penurunan produksi bukan satu-satunya masalah. Daya beli masyarakat yang ikut melemah membuat tahu-tahu yang sudah diperkecil ukurannya itu pun kerap tidak habis terjual. Tahu yang tersisa tak bisa disimpan lama, terpaksa dibawa pulang untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga. Kondisi sekarang serba mahal, kebutuhan pokok naik terus, keluhnya. Kebingungan kini menyelimuti benak Abah Oding. Berhenti berproduksi berarti tak ada pemasukan sama sekali untuk menghidupi keluarga dan menggaji pegawai. Namun, terus berproduksi di tengah harga kedelai yang mencekik ibarat mengayuh perahu yang bocor. Mereka dipaksa bertahan di tengah ketidakpastian yang menggerogoti modal dan tenaga. Jeritan Abah Oding dari sudut Tasikmalaya ini adalah alarm keras bagi stabilitas pangan nasional. Para perajin tahu kini menggantungkan harapan terakhir mereka pada campur tangan pemerintah. Perlu ada solusi nyata, bukan sekadar janji, untuk menstabilkan harga tata niaga kedelai di pasaran. Jika pemerintah terlambat bertindak, bukan tidak mungkin industri tahu rumahan ini akan gulung tikar satu persatu. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya perajin yang kehilangan mata pencaharian, tetapi masyarakat luas juga akan kehilangan sumber protein nabati yang murah dan merakyat. Dari Tasikmalaya, kisah ini menanti akhir yang lebih baik. Oding, gimana nih? Katanya harga kedelai mahal, kok benar Pak? Iya benar. Awalnya dari berapa harga per kilo? Awalnya 8.000 tetapnya. Iya. Terus? Ya waktu-waktu sekarang kan tiap hari naiknya. Naik terus. Naik terus. Terakhir Bapak beli berapa? Terakhir sekarang 12.5. 12.5 per kilo. 12.500 per kilo. Memberatkan nggak Pak pagi itu? Berat tuh. Mencapai 15 Pak. Bisa mencapai Bisa. 15 ya? Bisa. Tiap hari naiknya. Oh sekarang naik Naik berapa ya? seperti plastik tiap hari. Plastik juga naik ya? Pak? Naik seperti plastik itu. Hmm. Oh, ngaruh juga ke Bapak Iya. yang buat tahu gitu, Pak? Kan produk plastik itu bakunya dari luar. Jadi kok naik? Iya, katanya. iya, dari Amerika. Butuh buat bungkus tahu Buat gitu ya, Pak? bungkus tahu. Awalnya emang berapa sih harga plastiknya Pak? Ya awalnya 8.000, sekarang 12.000 per bungkus itu. Per bungkus? Iya.
Ya gimana Pak, harga tahunya gimana, dinaikkan atau gimana? Nah, ditaikan nggak mau. Siapa yang ngomong? Baru ditaikan nggak beli. Oh, pedagangnya? Ya, pembelinya Pembelinya? nggak beli, diperkecil. Ya, kata-katanya kan mau beli deh, Oh, mau beli lagi, cina. gitu. Tahunya kecil. Gitu. Jadi semakin rugi atau ya Pak? Iya. Mm-mm. Jadi ini dipertahankan supaya kesananya bisa turun lagi lah. Oh gitu, harapannya turun lagi Iya, ya? turun lagi. Jadi untuk menjaga pelanggan Menunggu turun gitu. Oh, berharap harganya turun lagi ya Pak? Iya, iya. Biasanya Bapak dulu produksi berapa kintal? Nah, yang dulu mah waktu murah 8.000 nya setahun. Sekarang kan 5 kintal aja enggak, Ya. 4 kintal, 3 kintal. Yang penting kejual gitu ya Pak? Ya? Penting Oh, jual, berarti- bertahan gitu ta, Oh, bertahan. Berarti sekarang Bapak ngurangin jumlah Ngurangi, produksi ya, daripada ngurangin ukuran gitu ya Pak? ngurangi keuntungan, pendapatan. Karena harus habis ya Pak ya? Iya, Nggak bisa harus buat- habis. Kalau nggak habis kan nggak bawa uang ke rumah. Nggak bisa beli Iya, nggak kedelai beli. ya? Iya, kebutuhan di rumah kan nggak bisa. Oke. Jadi uangnya masih ada di barang. Ya.